Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar lu? Sehat-sehat kabeh keluarga yo, amin. Balik mana ambil aku Icang dengan Goods hari ini. Membaca setengah jam sehari itu sama dengan 30 menit sehari. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre sports drama komedi yang menginspirasi dan penuh pesan moral lur, yaitu Champions tahun 2023. Bercerita tentang seorang asisten pelatih basket yang karena suatu kasus dia diberi hukuman pelayanan masyarakat, yaitu melatih basket untuk para atlet berkebutuhan khusus, dan justru di sanalah hidupnya akan berubah. Jadi seperti apakah film satu ini? Langsung kita ke titik pertanyaan terkutuk dari dulurku Dewi Aisyah ya. Cak, banyak banget orang yang ngaku nggak suka matematika tapi kok pada pinter perhitungan ya. Wah, sebuah pertanyaan yang cerdas Dewi. Ya, memang begitulah manusia lur. Banyak yang rakus dan ego akan dunia tanpa mempedulikan orang lain. Kayak kamu, mau nggak skacaket? Good pass, no showtime, no. Terrible shot. Marcus Marakovic adalah seorang asisten pelatih dari tim basket tidak terkenal bernama Iowa Stallions di kota Des Moines, negara bagian Iowa, Amerika. Film diawali dengan Marcus yang habis selesai berazalole dengan Mbak Alex yang dia kenal dari Tinder. Namun sayangnya pertemuan mereka tidak terlalu mulus karena Marcus terlalu sibuk mempersiapkan materinya untuk melatih timnya nanti. Lalu di stadion ketika pertandingan berlangsung, Marcus terus memaksakan strateginya ke sang pelatih sekaligus temannya yaitu Phil. Dan saking kesalnya Marcus pun diusir ke ruang locker. Namun Marcus yang gak terima sampai mendorong Phil. Dan kejadian itu dilihat oleh banyak orang sampai dibahas di TV-TV. Put Derek in for Moran. He doesn't listen to me. Marcus, it's my team. You're my assistant. Yeah, go. Coach for the Iowa Stallions. He didn't like what the head coach. Story had a nice ending. Bad news for the Iowa Stallions. Markovic. Belum selesai dari ulah malu-maluinya yang masuk TV, kecerobohan Marcus masih saja berlanjut. Di tengah kobamnya ketika berkendara, Marcus tidak sengaja menabrak mobil polisi yang membuatnya harus ditahan untuk sementara. Dan inilah pemenang. Game here halfway through the fourth quarter, 2 points. Need a defense. Untungnya Marcus dibantu oleh sohibnya Phil bebas sementara waktu. Namun tingkah memalukannya bukan hanya dibahas di berita, tapi juga viral sebagai meme di internet. Sudah dibantuin bebas, Marcus masih melanjutkan debatnya bahwa Phil tidak pernah mendengarkannya dan salah mengatur strategi. Mendengar itu, Phil pun memuji Marcus yang ahli membaca situasi pertandingan. Namun dia sangat-sangat lemah menjalin hubungan dengan para pemain. Karena sebagai pelatih bukan hanya tentang mengatur strategi, tapi mereka juga harus mengenali kehidupan masing-masing pemainnya. Seperti Phil yang tidak mengikuti saran Marcus untuk memasukkan pemain andalan karena ternyata neneknya sedang masuk rumah sakit yang membuat suasana hatinya tidak stabil dan Marcus tidak mengetahui itu. Itulah alasan kenapa Marcus selalu berpindah tempat melatih karena perilakunya yang seperti itu lur. Bukannya mengakui kesalahan, Marcus masih saja membela diri. Sampai akhirnya Phil mengatakan jika lembaga telah memecat Marcus sebagai asisten pelatih. Marcus, you know the game better than anybody. You got to learn it. Marcus, you're fired. Came down from the front office. Setelah itu Marcus menjalani sidang atas pelanggarannya nyetir mabok sampai menabrak mobil polisi. Lalu di depan hakim bisa-bisanya Marcus ngoceh terus dan tidak mempercayakan pengacaranya untuk membela. Setelah melihat berkas Marcus yang seorang pelatih basket, hakim pun memberi pilihan hukuman di penjara selama 18 bulan atau melakukan kegiatan pelayanan masyarakat, yaitu melatih basket untuk orang-orang berkebutuhan khusus di The Friends Association di daerah Capitol East yang masih berada di kota Des Moines selama 90 hari atau 3 bulan. Mendengar itu awalnya Marcus masih berani menolak keputusan hakim karena tidak sudi mengajar orang-orang seperti itu. Namun pada akhirnya dengan terpaksa Marcus pun menerimanya daripada harus dibui selama 18 bulan.
I just asked for their badge. I told you to let me do the talking. Community service, coaching at a local Community service? You are hereby sentenced 10 months incarceration. I'm all ears. What did you... Your Honor, I just have to record. I literally just met. I will offer you coaching adults with intellectual. Di hari pertamanya melatih Friends Association, Marcus bertemu dengan 9 anggota tim basketnya. Mereka adalah Benny, Marlon, Craig, Johnny, Cody, Blair, Showtime, Arthur, juga Darius yang paling jago basket. Begitu Marcus memperkenalkan diri dan mengatakan jika dia akan melatih tim disabilitas tersebut selama 3 bulan, Darius pun langsung menolaknya. Sementara Craig juga tak henti-hentinya menceritakan tentang pacarnya yang entah beneran ada atau enggak, Lur. Looking good there, Derek. No, I'm not playing for you. I love the animal. Johnny, that is one. Coach, I don't need a partner. I've got a girlfriend. Can you just forget you... We don't play. We have sex. Football. What's that guy's deal? Yeah, is he there in the league? Selesai melatih, Marcus ngobrol-ngobrol dengan ketua pengelola GOR tersebut yang bernama Julio dan mengatakan jika tim The Friends mustahil untuk dilatih. Julio pun menjelaskan bahwa ke-9 pemain tersebut adalah atlet olahraga paralimpik atau olimpiade khusus kaum difabel. Tentunya Marcus tidak perlu melatih mereka menjadi pebasket profesional karena yang diutamakan pada setiap latihan adalah tim The Friends bisa terus mengikuti kegiatan di sana. Meski sudah diberi penjelasan, namun Marcus tidak menggubrisnya karena merasa semua anggota tim The Friends tidak bisa dilatih, termasuk Darius yang paling jago main basket. Namun menolak Marcus menjadi pelatihnya. Sebelum pergi dari ruangan, Marcus sempat bertanya tentang pelatih tim The Friends sebelumnya yang ternyata pergi meninggalkan tim begitu saja. You know, the one guy who can actually play won't play for coach any basketball. I'm hearing about Craig's girlfriend. They're Special Olympics Lakers. They just need a team. What happened to the coaching before me? He quit before the season was... Sepulangnya dari sana, Marcus bertemu Johnny di jalan yang ternyata dia adalah adik dari Alex, mbak-mbak yang match Tinder dengan Marcus di awal film, ya kan? Marcus pun sangat-sangat terkejut sekaligus malu karena saat bertemu Alex, Marcus sibuk merencanakan strategi pertandingan dan kowar-kowar seharusnya dia bisa melatih tim di NBA, tapi kali ini malah menjadi pelatih tim adiknya di The Friends. This is my sister, Alex. Meet you out. Oh, you want to do copper karaoke with us? I get knocked down, but I get up to keep me down. Karena tetap ingin mengejar mimpinya melatih di NBA, ketika sedang ngopi-ngopi dengan temannya Sonny yang juga bekerja sebagai tim medis di Stallions, Marcus meminta bantuan Sonny agar menghubungi pamannya yang memiliki jabatan tinggi di dunia basket untuk merekomendasikannya bekerja di NBA. Jadi apapun lah, nggak harus pelatih, Lur, asisten khusus perkembangan pemain atau apapun lah katanya. Your uncle is one of the most respected. Help me out. After I talk to my uncle, we should go out, hit the club. Di hari selanjutnya, Marcus mengajarkan The Friends teknik-teknik dasar mengoper bola dan jelas Darius tidak hadir. Tapi lagi-lagi situasi tidak terlihat seperti latihan, lebih tepatnya main lempar-lemparan bola ngawur aja, Lur. Apalagi ketika Marcus pergi ngangkat telepon sebentar. Seperti salah satu pemain yaitu Showtime yang sukanya melempar bola sambil menghadap ke belakang. Coach, your shoes outside. Made you look very funny. Kenny, how you doing, buddy? Yeah? Oh, hey, what the... Has he ever actually hit... Played with him, he's never even... Shoot us around. Hit ball. Melihat tingkah anak-anak The Friends, Marcus semakin meragukan kemampuan mereka. Tapi Julio kembali menjelaskan meskipun mereka penyandang disabilitas, masing-masing anggota The Friends bisa menjalani hidup seperti manusia pada umumnya. Dan yang paling penting produktif, Lur. Nggak rebahan doang kayak kalian, ya. Contohnya Benny yang tinggal sendirian, bangun tiap jam 5 pagi dan disiplin kerja di dapur restoran. Blair yang rutin merawat tanaman-tanaman. Johnny bekerja di penampungan hewan tapi nggak pernah mau mandi. Marlon yang cerdas dan menguasai 4 bahasa. Craig yang masuk SMK dan jago banget ngelas. Sampai Cody yang bekerja di pabrik cat rambut. Juga sebagai gitaris di bandnya. Luar biasa, ya kan? And Cody, he works in the dye factory and he's in the band as well. Craig, he works in a vocational school. He's a welder. Hasta pronto. He actually speaks 4 languages. Now Johnny works at an animal shelter. I mean, he loves that. These guys are capable of a lot more than you think. He's surprised.
Saking sibuknya Benny bekerja, dia berhalangan datang di pertandingan melawan tim lain di kandang The Friends, yaitu di Gor Capital East. Pada debut pertandingan The Friends sejak dilatih oleh Marcus, sayangnya musuh lebih unggul karena ya Marcus aja ngelatihnya nggak pernah niat lur. Di pertandingan ini juga males-malesan dan malah sibuk main HP dia. Berbeda dengan pelatih tim lawan yang sangat antusias mengatur dan menyemangati tiap anggota timnya. Good pass, no showtime, no. Get the rebound. Terrible shot. Okay, cover your hands. Take it in. Hands. Come on, that's it. No. Setelah pertandingan selesai dan menelan kekalahan, Marcus kembali melatih The Friends seperti biasa. Lalu ketika beberapa anggota tim sedang mandi, mereka semua tiba-tiba kabur karena ada seekor tikus masuk ke sana. Dan Marcus pun punya ide agar Johnny mau mandi. Karena dia adalah penyayang hewan, maka Marcus mengatakan jika si tikus tidak akan keluar dari saluran karena dia mencium badan Johnny yang bau. Setelah setahun lebih, akhirnya Johnny pun membersihkan badannya lur. Adus dia. You gotta wash off. The mouse can smell it. Come out. There it is. There he is. Yeah, come on. Got it. Pertandingan selanjutnya berada di kota Ames yang masih di negara bagian Iowa. Lagi-lagi Benny berhalangan hadir karena harus bekerja dan posisi Darius yang masih belum mau join ke tim akhirnya digantikan oleh Cosentino, seorang wanita dengan kondisi spesial seperti anggota The Friends lainnya. Tapi Cosentino membawa perlengkapan berselancar dong, padahal jelas-jelas mereka mau tanding karambol ya kan? Enggak dong, basket dong. Welcome to the team, Cosentino. Look, don't flirt with me, okay? Anyway, welcome. Mereka pun OTW dengan bis Metro Mini Amrik dan tingkah beberapa anggota tim sangat mengganggu penumpang lain juga supir bisnya. Mulai dari Johnny yang nyanyi teriak-teriak, Craig melempar permen karet sampai kena endasnya supir, bahkan Marlon yang mabuk darat muntah ke ibu-ibu penumpang. Pada akhirnya mereka semua pun dipaksa turun oleh Pak Supir. By the way, do you know much about the history of public transit? Dude, on the Cape. Hey, can you keep it down, please? Oh, no. Projectile! Whoa! Karena rombongan mereka terlalu banyak, Johnny pun kepikiran menelpon kakaknya Alex yang punya mobil RV untuk nebeng. Untungnya lokasi mereka belum terlalu jauh lur, dan Alex pun bisa segera datang untuk menjemput. Di mobil Marcus berterima kasih kepada Alex yang bersedia menjemput The Friends. Begitu pula dengan Alex yang berterima kasih karena Marcus telah membuat Johnny mau mandi. Usut punya usut, ternyata adiknya itu takut dengan air karena trauma masa kecilnya yang hampir tenggelam di kolam renang. Sedangkan Down syndrome-nya memang muncul sejak lahir karena adanya perbedaan genetik. Thank you for picking. Don't thank me, thank my brother. I'm doing it for him. He's afraid of water. He almost drowned in a swimming pool when we were kids. I do hear you got him to take a shower. Very much appreciated. I'm new to all this. How he got Down syndrome from water, it's genetic. Saat bertanding di kota Ames yang juga ditonton oleh Alex, setelah yang dilalui Marcus bersama timnya, kini dia terlihat lebih memiliki chemistry dengan para pemain dibanding pertandingan yang sebelumnya. Showtime sempat mengacau dengan ultinya, yaitu melempar bola sambil membelakangi ring seperti pebasket sombong. Namun Cosentino yang baru join bisa membakar semangat teman-temannya agar tidak menyerah. Dan berkat strategi Marcus juga cara dia memerintahkan timnya, The Friends pun bisa memenangkan pertandingan dengan skor tipis 38-36. Back it up, go back in the game. You know you can actually shoot facing the basket. Okay, shoot it, Cody. Now you're playing as a team. Look for the pass, Johnny. That's the shot. Sementara itu Benny yang begitu bahagia mengetahui kemenangan timnya, tiba-tiba ditegor bosnya yang resek, kita sebut saja dia Pak Ijo, dan dipaksa balik ke dapur karena tidak mau pelanggannya melihat Benny yang mengalami Down syndrome. Orang-orang kayak gini nih kalau kena karmanya nanti nangis. Really? They did? I don't give a damn. Dribble the dishes. Dengan kemenangan yang mereka raih, Johnny dan kawan-kawan pun berapi-api untuk melanjutkan ke pertandingan-pertandingan selanjutnya, bahkan sampai ke pertandingan regional yang tempatnya cukup jauh, yaitu di kota Winnipeg, Kanada.
Akan tetapi karena Julio tidak punya mobil dan Marcus masih dilarang nyetir oleh kepolisian karena kasus nabrak mobil polisi, semua anggota The Friends pun membujuk Alex untuk mengantarkan mereka selama pertandingan penyisihan di kandang musuh. Untungnya Alex pun bersedia, karena selain tidak ada pilihan, Alex juga ingin full support kepada adiknya Johnny. We have to play all the game. No forfeit. Yeah, okay. In Winnipeg this year, the center of Canada. Oh, you can't try. Yeah, Anna. Yeah, I remember. Stop. All right, fine. Selesai Alex mengantar anak-anak serta Johnny ke rumahnya, Marcus pun pamit pulang naik Gojek, namun Alex memaksa untuk mengantarnya ke rumah. Di mobil mereka pun sempat ngobrol ngalor ngidul berdua dan Alex menjelaskan kegiatan sehari-harinya. Dia bekerja sebagai pemain pertunjukan lenong untuk anak-anak SMP, part-time jaga perpus, menjemput adiknya Johnny dan menghabiskan waktu sore bermain dengannya. Bikin makan malam buat ibunya, nemenin Johnny nonton preman pensiun sampai ketiduran, dan kalau masih kuat melek lur, biasanya Alex iseng main Tinder dulu. Mereka juga membahas pertemuan pertamanya, yang pada akhirnya malam itu mereka pun berselule lagi di rumah Marcus. Terus ganti oli terus. I'm a woman in my 40s. I don't have time for bull. All right, you might be a big giant pain in passable. Sebelum melanjutkan ke pertandingan regional, The Friends pun mengikuti beberapa pertandingan penyisihan di kandang lawan, yang alhamdulillahnya mereka berhasil mengantongi kemenangan berturut-turut. Marcus juga banyak belajar cara menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus dari Alex. Contohnya Johnny yang benar-benar jadi patung setelah menghalang lawan dan tidak bergerak sampai akhir pertandingan. Padahal Marcus hanya menyuruhnya jadi patung sementara untuk menghalang lawan, lur. Alex pun punya ide untuk bercerita ke semua anak-anak The Friends tentang sebuah patung yang berubah menjadi manusia setelah dibacakan mantra. Alex pun meneriakkan mantra tersebut ke Johnny saat jadi patung di pertandingan selanjutnya, yang membuat Johnny langsung sadar dan mencetak skor. Di samping itu semua, hubungan antara Marcus dan Alex terlihat semakin dekat. What are you doing? You're supposed to roll. I'm statue. Nice, Greg. Show no more comes to life. Really? Yes. Roll, Hermione. What's this relationship? Sex after away games very. Pada suatu siang ketika The Friends akan latihan seperti biasa, sayangnya ada pipa bocor di lapangan. Dan akhirnya Marcus pun membawa 4 pemainnya latihan ke lapangan komplek dekat sana. The Friends pun sempat diremehkan tim musuh karena memiliki kondisi khusus, dan Marcus langsung memukul pinggang orang tersebut. Pertandingan pun akhirnya dimulai, dan ternyata Benny and the Gang berhasil menguasai pertandingan melawan remaja komplek tersebut. They're retards. That's a boo-boo word. Nice one. Go, go, go. Oh, that's what I'm talking about. Come on. Oh, nice. Di tengah-tengah permainan tiba-tiba Darius datang menonton, tapi lagi-lagi dia menolak ikut bermain karena di sana ada Marcus. Marcus pun akhirnya berpura-pura cedera parah di badannya dan memaksa Darius untuk menggantikannya agar bisa membantu teman-temannya. Mau nggak mau Darius pun ikut bermain dan kemampuannya tidak usah diragukan lagi lah, lur. Namun meskipun begitu, Darius masih menolak masuk ke tim The Friends. My ACL. I got a testicular. Get in there. Beauty, beauty. Good shot, Darius. Darius, that's beautiful. Hey, do you think maybe you could... Nope. Pengalaman Marcus sebagai coach pun berubah 180 derajat. Yang awalnya memandang sebelah mata ke anak-anak The Friends, sekarang Marcus terlihat enjoy membangun chemistry positif dengan timnya yang memang butuh perhatian khusus. Saking asyiknya bersama The Friends, seorang jurnalis sampai mewawancarai Marcus untuk sebuah artikel tentang suka dukanya Marcus dalam melatih The Friends. Dari yang awalnya mendapat pemberitaan buruk, sekarang jadi baik, ya kan, Nur?
Marcus pun kembali menemui Sony untuk membahas permintaan ke pamannya Sony agar merekomendasikan Marcus ke NBA, dan sayangnya dia ditolak. Alih-alih berterima kasih kepada Sony karena sudah berusaha dibantu, Marcus malah ngomel-ngomel karena menganggap Sony tega mempermainkan hidupnya. Di lain sisi, Sony menilai Marcus bukan ingin berteman dengannya, namun hanya memanfaatkan relasinya. You made it pretty clear you were only hanging out with me because of my uncle. You wanted me to mentor, coaching career. You were using me. My life you're toying with. Oh, I wanted to be friends. See you around, Marcus. Seemed like you could use one. Sepulangnya melatih The Friends, Marcus pulang bersama Alex dan Johnny seperti biasa. Namun debatnya bersama Sony tadi membuat Marcus galau, dan Johnny pun berusaha menghibur dengan mengajak Marcus hari Senin besok untuk makan malam bubur kacang ijo di rumahnya bersama Alex dan ibunya yang kita sebut saja dia Painem. Marcus pun setuju dengan ajakan Johnny dan akan datang di hari Senin malam. Tapi di lain sisi respon Alex agak berbeda, seakan-akan dia tidak ingin Marcus sampai datang ke rumahnya. You know what? He might have macaroni Monday. You gotta come. It's the come. You can meet our mom. I think I will. Are you sure? No, I'm positive. Sesampainya di rumah, diam-diam Marcus pergi lagi berkunjung ke markas mantan timnya yaitu Stallion. Marcus menunggu di sana sampai Sony pulang dan mengajaknya untuk bekerja sebagai asistennya melatih di The Friends. Tanpa pikir panjang, Sony yang selama ini hanya bekerja sebagai tim medis pun menerima ajakan Marcus, dan ketegangan antara mereka berdua pun mencair. Kayaknya Cap Marcus ini sekarang lebih bisa menghargai orang lain, ya kan Lur? Karena sudah belajar sabar dan menerima keadaan anak-anak The Friends. Are we talking profesh or so? It's early days, so let's not. I could use an assistant. With the Friends? Really? What do you say? Yeah? Keesokan malamnya di hari Senin, sesuai janji Marcus datang ke rumah Alex dan disambut ibunya Painem. Tak lama kemudian Johnny dan Alex pun sampai di rumah dan mereka makan malam burjo bersama-sama. Awalnya mereka enjoy ngobrol-ngobrol santai, namun suasana berubah menjadi canggung ketika Marcus membahas rencananya Johnny yang ingin pindah ke rumah singgah bersama teman-teman The Friends-nya. Alex pun terkejut mendengarnya, bahkan sempat membentak Marcus karena Johnny akan tetap tinggal bersama mereka dan Marcus tidak punya hak sama sekali untuk membujuk Johnny. Padahal jelas-jelas yang minta itu loh Johnny sendiri loh. Move into the group home. No, he's not. Johnny, you told me. This doesn't involve you. No, he doesn't have to move into a home. He's got everything right here. Thank you so much for everything. I've been another boyfriend. Karena merasa tidak diterima oleh Alex, Marcus pun langsung pamit pulang dan Bu Painem terlihat kecewa dengan kelakuan Alex barusan. Padahal Painem sudah merasa senang karena Alex akhirnya mengajak pria datang ke rumah. Ketika Marcus sedang nunggu gokar, Alex pun keluar menemuinya dan menjelaskan bahwa sejak dulu dia selalu menjauhkan pacarnya dari keluarganya. Karena Johnny biasanya akan cepat bersahabat dengan pacarnya, dan jika hubungannya kandas dengan Alex, maka Johnny juga ikut merasa sedih. Hal itulah yang sangat dihindari oleh Alex selama ini, karena dia sangat menyayangi adiknya Johnny, sampai rela berdebat dengan Marcus agar adiknya tetap berada di rumah, ya kan? Mendengar itu, Marcus pun menganggap bahwa Alex hanya bersembunyi di balik bayang-bayang Johnny dan tidak memiliki prinsip hidupnya sendiri, yang mana akhirnya Alex pun memutuskan hubungannya dengan Marcus. I just know from experience, and if it doesn't work out, very hurt. I don't think we should see each other anymore. I like to keep my personal life and my family life separate. Do you ever think maybe hiding behind, honey? Ketika sedang makan siang, tanpa sengaja Marcus bertemu sohibnya Phil dan mereka pun ngobrol-ngobrol membahas Darius yang ternyata dulu pernah dilatih oleh Phil. Dan memang anak itu memiliki kemampuan bermain basket di atas rata-rata. Tapi naas suatu ketika Darius mengalami kecelakaan mobil sangat parah akibat ditabrak oleh pengemudi mabuk. Yang untungnya Darius selamat, namun menderita cedera trauma serius di otaknya. Marcus pun akhirnya tahu alasan kenapa Darius menolak dilatih olehnya, karena dia sudah mengetahui riwayat Marcus yang terlibat kasus kecelakaan dalam kondisi mabuk. Dan Darius sangat-sangat membenci pengemudi mabuk.
Di lain sisi, Phil menyarankan Marcus untuk membujuknya secara langsung agar Darius mau ikut berlatih di The Friends lagi. You coached Darius. 10 years old, handle like Iverson. You won't play for him. You could talk to him. No, it's gotta be you. Find out he's been in a terrible car, traumatic brain and... Malam itu juga Marcus menemui Darius di rumahnya dan mengatakan jika dia sudah mengetahui masa lalu Darius dari pelatihnya yang dulu yaitu Phil. Maka dari itu Marcus pun berjanji di depan Darius untuk tidak akan mengemudi sambil mabuk-mabukan Hammer lagi. Sebelum pulang dari sana, Darius pun sempat menanyakan apakah Marcus masih mengajaknya ikut latihan. Marcus pun hanya menjawab jika kedatangannya bukan untuk membujuk Darius latihan, tapi hanya ingin meminta maaf karena kasusnya mengingatkan Darius akan masa lalunya. I know why you don't want to play for me. I hate drunk drivers. You still drive drunk? For a fact, never, ever do that again. Marcus pun terus melatih The Friends dan singkat cerita akhirnya tibalah hari ke-90 alias 3 bulan sesuai dengan masa hukuman yang diberikan oleh hakim. Akan tetapi alih-alih meninggalkan The Friends begitu saja, Marcus lanjut melatih mereka dan akan melakoni pertandingan melawan tim yang selanjutnya. Berita juga menyiarkan sepak terjang Marcus yang mendapatkan pujian karena melatih tim Olimpiade Paralimpik dengan sangat baik dan penuh semangat. Di lain sisi, mirisnya Benny dipecat dari restoran hanya karena minta cuti sehari untuk ikut tanding basket bersama teman-teman The Friends-nya. Emang bos brengkes Anda. Congratulations are in order. It's your 90 days. You're free man. Hey, coach. I'll say to you, You're fired. Sebelumnya Alex pernah mengatakan jika ada masalah dalam hubungan percintaannya, maka Johnny akan terkena dampaknya. Seperti di pertandingan saat ini, Johnny tidak mau ikut bermain walaupun Marcus memaksanya. Sampai akhirnya Cosentino mengingatkan Johnny agar tidak memikirkan masalah percintaan kakaknya dan juga mengenyampingkan rasa bencinya kepada Marcus. Karena Johnny sangat dibutuhkan di tim dan jika The Friends berhasil menang, mereka bisa lanjut ke tingkat regional. We need you, so snap the out of it. And your sister is a grown woman, half sack ever. You don't have to play for each other, right? That's right. Put me in, coach. Pertandingan itu berjalan dengan sukses dan The Friends lagi-lagi berhasil menang. Tak lama setelah pertandingan berakhir, Alex memberi selamat kepada Marcus atas kemenangannya. Juga karena Cosentino berhasil membujuk Johnny untuk ikut bertanding. Tak lama kemudian Darius menghampiri Marcus dan mengatakan jika dia masih sulit memaafkan orang yang dulu menabraknya. Tapi begitu melihat bagaimana Marcus melatih anak-anak The Friends tadi, Darius pun mencoba untuk memberi Marcus kesempatan. Dan setelah berbulan-bulan lamanya, akhirnya Darius mau bergabung dengan The Friends untuk bertanding di tingkat regional. My mama is a Christian. She wants me to be, but I thought maybe I can practice. Congrats on the win. Team looks good. Shower up, I'll be in a minute. Watch your head, showtime. I'll play for you, coach, in regional. Keesokan harinya sebelum melatih anak-anak The Friends, Marcus menyampaikan kabar bahagia bahwa The Friends lanjut ke pertandingan tingkat regional dan mereka semua pun bersorak-sorai begitu bahagia. Tapi ketika Marcus juga menyampaikan bahwa dia diterima sebagai asisten pelatih NBA di kota Seattle, respon mereka berubah menjadi sangat-sangat kecewa karena itu artinya Marcus akan meninggalkan The Friends. We're going to Winnipeg. Winnipeg looked very cold, so I came here. To the NBA! Well, who's going to coach us next season? Congratulations, coach. We'll miss you. Setelah pertemuan tersebut, Marcus yang akan pulang papasan dengan Alex yang sedang menunggu untuk menjemput Johnny dan menjelaskan jika akhirnya NBA menerimanya sebagai asisten pelatih di Seattle. Jelas Alex sama kecewanya dengan anak-anak The Friends karena meskipun Marcus masih melatih di pertandingan regional nanti, tapi pada akhirnya dia akan pergi tanpa menyelesaikan hal-hal yang telah dia mulai, yaitu melatih The Friends hingga akhir musim pertandingan, juga menyelesaikan kejelasan hubungan Marcus dengan Alex. At least pretended it was going to be hard. You know, maybe you could have said you were going to miss me because you just get to and mess everything up and then just walk away. I was never staged. You knew that. Miss you. Oh, it's too late. Di hari latihan selanjutnya, Marcus akan menyiapkan anak-anaknya untuk pertandingan regional.
Namun sayangnya The Friends terancam tidak bisa ikut karena pemerintah menolak memberikan bantuan dana agar anak-anak bisa lanjut bertanding. Kalaupun pakai uang kas juga tidak akan cukup lur, karena biaya pesawat ke Kanada, hotelnya, jersey basket, makan-makan, jajan-jajan di pasar malam dan lain-lain sangatlah mahal. Well, it's in Canada, Marcus. Plane tickets, hotel room, appeal to the city, appeal to the state, and nothing. Beberapa hari pun telah berlalu, Marcus masih terus mencari cara untuk mendapatkan dana pergi ke Kanada. Sampai akhirnya Marcus punya ide untuk memeras Paijo yang sudah tega memecat Benny. Marcus pun memberanikan diri menemui Alex dan menjelaskan rencananya yang sangat membutuhkan kemampuan akting dari Alex. Meskipun hubungannya dengan Marcus masih renggang, tapi demi adiknya, Alex pun bersedia membantu. Strategi akhirnya dijalankan lur. Alex datang bersama Marcus ke restoran Paijo dengan menyamar sebagai detektif dan polisi. Saat bertemu Paijo, mereka mengaku membawa video rekaman pernyataan Benny yang mengatakan bahwa Paijo suka bersikap kasar dan seenaknya terhadap orang berkebutuhan khusus seperti Benny. Alex pun menggertak Paijo jika Benny cepat atau lambat akan membawa kasus ini ke ranah hukum, bahkan akan melapor ke wartawan dan merusak citra Paijo berikut restorannya. Mamam ya akan digertak. Mendengar itu semua sesuai prediksi Marcus dari awal, Paijo pun memilih untuk membayar uang sogokan yang pastinya Alex dan Marcus memerasnya dengan nominal fantastis demi anak-anak The Friends bisa terbang ke Kanada untuk melanjutkan pertandingan tingkat regional. It's video and statements from your created a hostile work environment. You could point Mr. Weaver to and introduce him to a reporter at the Beacon. It demonstrates a pattern of abusive behavior, particularly toward... There must be something I can... Anak-anak The Friends terlihat begitu sumringah karena keinginan mereka ke Kanada akhirnya terwujud. Untungnya uang yang mereka dapatkan dari Paijo sampai lebih-lebih dan mereka bisa jalan-jalan dulu ya kan sebelum hari H pertandingan. Keesokan harinya di stadion pertandingan regional, yaitu event spesial Olimpik, semua anggota The Friends terlihat lesu, bukan karena kecapean jalan-jalan kemarin, tapi karena ciut melihat lawan mereka, yaitu tim The Beast atau hewan buas, dengan perawakan anggotanya yang terlihat lebih besar daripada The Friends. Performa The Friends di pertandingan kali ini pun menjadi kurang maksimal, kecuali Darius yang permainannya konsisten bagus seperti biasanya, dan skor di babak pertama pun 28-13, cukup jauh lur. Calm down. We have trained. We are in shape. The other team, the Bees. They're the Bees. We're the Friends. Get your hands up, guys. Number, nice one. Oh, don't let them take those shots. That's it, Darius. Saat istirahat babak pertama, Marcus berusaha mengembalikan semangat The Friends dengan mengingatkan jika mereka semua harus membuktikan ke musuhnya, juga para penonton di luar sana, bahwa semua anggota The Friends adalah seorang champion atau pemenang karena masing-masing anggota The Friends adalah seorang pemberani. Seperti Benny yang berani melawan bosnya, Darius yang berusaha berdamai dengan Marcus dan akhirnya ikut bertanding, juga Cosentino yang ahli membakar semangat rekan-rekan satu timnya. Hampir semua anggota The Friends pun kembali bersemangat kecuali Johnny yang merasa bukan seorang pemenang karena belum berani meninggalkan kakak serta ibunya untuk tinggal di rumah singgah. Maka dari itu sebelum babak kedua dimulai, Johnny langsung menghampiri Alex dan menjelaskan keputusannya yang akan benar-benar pindah ke rumah singgah. Darius, brave enough to give me a chance I probably didn't as champion. Benny stood up to his boss. He's a champion. Let's go out there and champions are made of. I'm not a champion yet, Coach. Di pertandingan babak kedua, kali ini The Friends bisa menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Tapi bisa-bisanya di tengah-tengah pertandingan, jari Marlon sempat kecengkelak kayak gini dong. Permainan pun terlihat sangat sengit. The Friends dan The Beast saling menyelip skor, sampai akhirnya hanya tersisa 8 detik. Dan The Beast masih lebih unggul dengan skor tipis 48-47. No, Coach, this doesn't feel right. Good as new. 41. Ketika sedang briefing timeout, Marcus
Ketika sedang briefing timeout, Marcus mengatakan jika Darius harus melemparkan tembakan terakhir. Namun Sonny tidak sependapat karena menurutnya musuh pasti akan menjaga ketat Darius di detik-detik akhir. Dan seharusnya Darius menjadi pengalih saja. Mendengar Sonny, Marcus pun awalnya sempat jengkel, tapi dia bisa mengontrol emosinya dan menerima pendapat Sonny karena dia teringat dengan dirinya yang dahulu dan strategi itu memang lebih efektif. Setelah itu Marcus pun menyuruh Johnny untuk mengambil kesempatan menembak ketika musuh sedang sibuk menjaga Darius. That's a terrible call, Marcus. Honey, this is my team. You're 8 seconds left. There's time for one more play by the friend. Johnny, are you ready to run the pick? That's it. It's you right. They're gonna blitz Darius the second he touches the ball. 1, 2, 3, Sesuai perkiraan, Darius langsung dijaga musuh dan dia pun mengoper bola ke Johnny. Akan tetapi alih-alih melempar bolanya kering, Johnny malah mengoper kembali ke Showtime dong karena dia meminta bola. Seperti yang sudah kalian tahu lur, si jangkung Showtime suka melempar bola dengan membelakangi ring basket. Lalu yang terjadi? Showtime! As we lost, came here to be champion. To this year's gold medal winners, the Beast. Sayangnya bola tidak berhasil masuk ke dalam ring dan pertandingan pun dimenangkan oleh The Beast dengan skor akhir 47-48. Bukannya merasa kecewa, semua anggota The Friends malah memberi selamat kepada Showtime yang akhirnya berhasil menembak dan menyentuh ring meskipun nggak masuk. Marcus juga diingatkan oleh Johnny and the Gang bahwa meskipun kalah mereka tetaplah seorang champions sesuai omongan Marcus di ruang ganti tadi. Di lain sisi mereka juga mendapatkan hadiah medali perak alias pemenang kedua dari event spesial Olimpiade kali ini. Melihat anak-anak yang begitu bahagia, Marcus yang tadinya kecewa pun ikut merasa senang dan terharu. Karena bagaimanapun semua anggota The Friends sudah berusaha yang terbaik dan juga telah menikmati pertandingan mereka. Are you a champion too, coach? Champion, champion. Sebelum pulang dari Kanada, mereka pun bersantai bersenang-senang dulu di sana. Hubungan antara Marcus dan Alex akhirnya membaik dan menjadi semakin dekat. Sementara itu Marcus tidak mengambil tawaran asisten pelatih di tim NBA Seattle karena ternyata terdapat skandal di tim tersebut. Dan Marcus yakin image-nya saat ini hanya akan dimanfaatkan saja untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal yang terjadi. Selain itu Bu Painem dan Alex sudah ikhlas melepaskan Johnny Lur yang akhirnya pindah ke rumah singgah dan hidup mandiri bersama teman-temannya. When he off to Seattle? I'm not. You're right. These guys are dick. Johnny's moving in home with the guy. All good? He's gonna be fine. Marcus Marakovic, seorang asisten pelatih basket yang tadinya begitu egois dan seenaknya mengatur pemain-pemain tanpa mengenali mereka. Pada akhirnya setelah berhadapan dengan anak-anak The Friends, hati Marcus pun luluh. Dia belajar banyak hal dan mengerti pentingnya memberi kesempatan pada orang lain. Karena di balik keterbatasan Johnny dan teman-temannya, mereka memiliki kemampuan spesial yang bahkan terkadang lebih baik daripada manusia pada umumnya. Di akhir film kita diperlihatkan Marcus yang menyerahkan kepelatihan The Friends ke asistennya Sonny. Sedangkan Marcus telah menjadi pelatih di salah satu tim universitas ternama di Iowa berkat bantuan temannya Phil. Di lain sisi lur, Showtime akhirnya berhasil memasukkan bola dengan ciri khas gaya tembakannya. Pebasket sombong pun ketar-ketir melihatnya lur. Go! Hustle! Hustle doesn't take them. Buyar, pelajaran hidup dan inspirasi itu bisa datang dari mana aja ya kan. Jadi sebesar apapun pangkat Anda, sebanyak apapun gaji Anda, setua apapun umur Anda, janganlah pernah tinggi hati lur ya. Kalau derajatnya yang tinggi boleh. Nah, assalamualaikum.